teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Nah, seperti apa besaran fisika dan pengukuran itu? Mari kita simak di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, kita coba hubungkan ya mengenai besaran dan pengukuran di dalam Islam. Tentu saja di dalam Al-Quran pada surah Al-An'am surah ke-6 ayat 152 yang bicara tentang menyempurnakan takaran timbangan dengan adil. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dengan besaran dan pengukuran, yang dimana pengukuran itu ya kita menggunakan alat ukur untuk mengukur timbangan atau berat. Nah, tentu saja bicara berat maka besarannya yaitu kilogram. Jadi kita punya hubungan ya dengan Al-Quran bicara tentang besaran dan pengukuran. Oke teman-teman semuanya, adapun yang akan kita pelajari kali ini untuk daftar isinya yaitu besaran fisika, besaran turunan, dimensi, satuan sistem internasional, notasi ilmiah, pengukuran, dan angka penting. Nah, kira-kira teman-teman semuanya mengapa kita perlu ya dengan adanya besaran dan pengukuran dalam fisika? Jadi mengapa kita perlu besaran dan pengukuran dalam fisika? Oke, di sini fisika merupakan cabang sains yang mempelajari materi dan energi. Gejala alam seperti gerak, fluida, kalor, gelombang bunyi, cahaya, listrik, dan magnet dikaji dalam fisika. Tentu saja mempelajari alam diawali dengan mengamati alam. Pengamatan yang dimaksud dalam fisika adalah pengamatan yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka. Data kuantitatif diperoleh dari pengukuran. Jadi di dalam fisika kita membutuhkan yang namanya besaran dan pengukuran yang akan tentu saja akan menjadi data kuantitatif atau berupa angka-angka ketika kita melakukan suatu pengukuran, yang dimana hasil dari pengukuran tersebut yaitu berupa data kuantitatif atau data berupa angka-angka. Selanjutnya di sini kita akan membahas secara spesifik mengenai besaran fisika. Pada besaran fisika pertama kita membahas dulu apa itu besaran ya. Besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Nah, adapun jenis dari besaran fisika tersebut yaitu ada dua jenis. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lainnya. Nah, di sini adapun besaran pokok ya sesuai dengan kesepakatan internasional yang dimana ada 7 besaran pokok, yaitu untuk satuan panjang ya, untuk besaran pokok panjang. Nah, ini panjang ini juga bisa bicara jarak ya, lebar ya, tinggi ya. Jadi besaran pokoknya yaitu dimana satuannya meter, lambang satuannya M kecil, dan lambang dimensinya adalah L besar. Nah, buat teman-teman semuanya harus diketahui ya, harus bisa membedakan yang mana besaran pokok, yang mana satuan, yang mana lambang satuan, dan yang mana lambang dimensi. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 2 yaitu massa, yang merupakan besaran dalam berat ya. Massa yang dimana satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah K kecil G kecil ya, kemudian lambang dimensinya yaitu M besar. Untuk waktu satuannya adalah sekon, lambang satuannya S, kemudian lambang dimensinya T besar. Dan untuk suhu satuannya adalah Kelvin, di mana Kelvin itu atau lambangnya yaitu K besar, dan lambang dimensi ya seperti ini ya. Dan yang kemudian yang kelima intensitas cahaya, yang dimana satuannya adalah kandela,
dan lambang satuannya yaitu C besar D kecil dan lambang dimensinya adalah J. Oke, kita lewat ya di kuat arus. Di sini untuk kuat arus satuannya ampere, lambang satuannya A besar dan lambang dimensinya I besar. Kemudian nomor 7 jumlah zat ya, besaran pokok dari jumlah zat, mol, kemudian satuannya mol, kemudian lambang satuannya mol dan lambang dimensinya N. Nah, tentu saja untuk besaran pokoknya ini ada 7 yang dimana definisi dari besaran pokok ya, dimana sini besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu. Jadi besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri ya, bukan hasil turunan ya teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan sesuatu yang tunggal ya, jadi tidak ada lagi bicara tentang apa turunannya massa ya, turunannya waktu. Itu merupakan besaran pokok ya, besaran yang tunggal berdiri sendiri. Nah, selanjutnya tentu saja dari kesepakatan yang dilakukan oleh para ilmuwan menetapkan bahwa ada 7 besaran pokok. Kira-kira seperti bagaimana ilmuwan menetapkan satuan besaran pokok? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk penentuan 1 meter ya, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/20. Di sini 299.792.458 ya. Jadi ini 1 dibagi 299,792,458 sekon yang ditetapkan tahun 1983. Yang kedua yaitu 1 kilogram adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan pada Lembaga Internasional tentang Berat dan Ukuran di Sèvres, Prancis, yang ditetapkan pada tahun 1887. Jadi 1 kilogram itu didapat dari massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan pada Lembaga Internasional tentang Berat dan Ukuran. Selanjutnya 1 sekon adalah waktu yang diperlukan sebuah atom cesium ya, yang memiliki nomor atom 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.632.770 ya kali yang ditetapkan pada tahun 1967. Selanjutnya 1 ampere ya, jadi ampere ini ditemukan ya, satuannya didapatkan dari kuat arus pada 2 penghantar sejajar yang berjarak 1 meter di ruang hampa udara sehingga dapat menimbulkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton setiap meternya, yang dimana ditetapkan pada tahun 1948. Selanjutnya 1 Kelvin ya adalah satuan dari suhu, yang dimana satuan Kelvin adalah 1/273,16 kali suhu titik triple air ya, yang ditetapkan pada tahun 1954. Kemudian untuk intensitas cahaya, 1 kandela ini adalah intensitas cahaya suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dengan intensitas radiasi sebesar 1683 watt per steradian dalam arah tersebut, yang ditetapkan tahun 1979. Selanjutnya penetapan 1 mol dengan cara yaitu jumlah atom karbon dalam 0,01 kg karbon yang beratom 12, di mana 1 mol terdiri atas 6,025 kali 10 pangkat 23 buah partikel yang merupakan nilai dari 6,025 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro yang ditetapkan tahun 1971. Selanjutnya setelah kita membahas tentang besaran fisika, maka selanjutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Jadi besaran turunan adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Dimensi besaran turunan menyatakan bagaimana besaran turunan itu diturunkan ya, jadi dimensi besaran pokok. Dimensi ini
Ya, dimensi besaran turunan ini menyatakan bagaimana besaran turunan itu diturunkan atau disusun dari besaran pokok. Jadi besaran turunannya merupakan besaran yang disusun ya oleh banyak besaran pokok. Nah, adapun contohnya di sini kita lihat di mana untuk rumus luas ya, luas pada kubus di sini. Luas pada kubus itu sisi kali sisi atau panjang kali panjang. Maka untuk mencari luasnya hanya dengan mengalihkan ya keduanya, di mana yaitu luas kubus sisi dikali sisi. Di mana sisi ini ya merupakan satuan panjang yang tentu saja pada satuan panjang itu memiliki yang namanya lambang satuan, yang dimana untuk satuan panjang lambangnya yaitu meter ya, kemudian dikali dengan meter sama dengan meter persegi. Setelah itu kita mencari seperti apa dimensinya ya. Pada dimensi luas yang dimana kita dapatkan bahwa untuk dimensinya meter kali atau panjang kali panjang atau sisi kali sisi kan sama masing-masing meter satuannya. Tentu saja meter satuannya, ketika satuannya adalah meter maka dimensinya adalah L besar, sehingga untuk dimensi luas L dipangkat 2. Kemudian pada laju ya, kelajuan di mana laju itu jarak per waktu, maka satuan laju sama dengan meter per second. Jadi satuannya adalah meter per second untuk kelajuan. Setelah itu dimensi laju ini ya, coba kita mendapatkan dimensinya dari satuannya. Untuk meter per second sama dengan, untuk meternya kita ubah menjadi L, kemudian untuk secondnya kita ubah menjadi T ya, sehingga kita bisa mendapatkan rumus LT pangkat minus 1 ya. T pangkat minus 1 ini menunjukkan bahwa T nya berada di bawah pernya ya, pembandingnya. Kemudian bagian ketiga massa jenis, yang dimana rumus massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume, maka satuan massa jenis ya sama dengan kilogram per meter kubik, atau sederhananya kilogram meter pangkat minus 3, yang dimana untuk dimensinya yaitu dimana kilogram kita ubah menjadi M besar, kemudian untuk satuan meter kita ubah menjadi L besar. L kali L kali L, jadi dimensi massa jenisnya adalah ml pangkat minus 3, yang dimana sama dengan yang ada di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dimensi ya. Nah, seperti apa dimensi itu? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang besaran pokok ya. Nah, adapun kegunaan dimensi yang dimana untuk mengetahui bahwa apakah sebuah rumus benar atau salah. Kemudian yang ketiga, untuk menurunkan persamaan atau rumus. Nah, adapun contoh soalnya kita bisa lihat pada contoh yang ada di file PDF ini ya. Saya buka dulu. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman semuanya, tentu saja kegunaan dimensinya yaitu untuk mengetahui apakah rumus benar atau salah. Nah, adapun contoh soalnya seperti ini ya. Rumus perpindahan yang kita dapatkan yaitu S sama dengan ya, S sama dengan V0 atau kecepatan mula-mula dikali waktu ditambah 1/2 dikali percepatan ya, dikali T pangkat 2, dengan S adalah perpindahan ya. S ini perpindahan ya, rumus perpindahan. Kemudian V0 ini adalah kecepatan, A adalah percepatan dan T adalah waktu. Apakah rumus tersebut benar? Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah kesesuaian ya. Jadi rumus itu dianggap benar ketika sama ruas kiri dan ruas kanan untuk satuannya. Jadi di sini juga dimensi membuat kita tahu tentang apakah
rumus yang kita gunakan itu sudah benar atau tidak ya. Nah, untuk ruas kiri di sini S ya, untuk dimensinya S yaitu L. Setelah itu untuk ruas kanan V0T atau kecepatan mula-mula yang dimensinya kita lihat yaitu, kalau V0 itu kan meter per second ya, meter per second, maka berarti untuk meter per second ya, yang dimana meter per second L ini adalah meter ya, kemudian T ini adalah waktu, yang tentu saja ketika dia pangkat -1 maka harusnya L dibagi T ya, tapi karena kita bisa atau menyederhanakan tanpa menggunakan pecahan, maka kita naikkan saja -1-nya. Setelah itu ya, kita dimensi dari waktu, maka dimensi dari waktu adalah T besar ya, sehingga untuk ruas kanan suku pertama kita akan mendapatkan hasil sebesar L ya, dengan dimensi L atau jarak ya, atau meter. Nah, selanjutnya ruas kanan suku yang kedua, di mana rumusnya 1/2 AT kuadrat ya, 1/2 AT kuadrat, yang dimana dimensinya kita dapatkan di sini untuk percepatan ya, rumus satuan percepatan itu yaitu meter per second kuadrat ya, meter per second kuadrat. Jadi meter per second kuadrat, sehingga kita mendapatkan rumus yaitu LT pangkat -2. Kemudian untuk T nya yaitu time, berarti waktu, maka kita mendapatkan dengan dimensi T besar, yang tentu saja di sini dipangkat 2-kan, maka di sini juga dipangkat 2-kan, sehingga menghasilkan nilai L. Nah, kita harus ketahui teman-teman semuanya, untuk keterangan sebagai keterangan nilai 1/2 itu tidak bisa tidak berdimensi ya. Jadi 1/2 itu tidak bisa dituangkan dalam bentuk dimensi karena memang tidak berdimensi. Setelah itu ya, nah karena dimensi ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka rumus yang kita pakai itu benar secara dimensi. Akan tetapi sebagai catatan buat teman-teman semuanya, ada sebuah rumus yang dimensi ruas kanannya sama dengan ruas kiri, tapi itu tidak menjamin bahwa persamaan tersebut benar. Akan tetapi persamaan yang benar bisa dipastikan dimensi ruas kanannya sama dengan dimensi ruas kiri. Adapun contohnya di sini rumusnya S sama dengan V0T tambah AT kuadrat. Nah, ruas kiri dan kanannya memiliki dimensi yang sama, tapi persamaan tersebut salah karena dalam kinematika cabang fisika yang mempelajari tentang gerak, rumus hubungan S, V0, A dan T yang benar adalah S sama dengan V0 tambah 1/2 AT kuadrat. Untuk menurunkan rumusnya ya. Nah, di sini untuk menurunkan persamaan atau rumus ya. Adapun contoh soalnya kita bisa lihat di sini ya. Jika sebuah batu diikat dengan tali ya, diputar secara horizontal ya, maka tangan kita harus tetap menarik tali, tidak boleh kendor atau lepas. Artinya tangan kita mengerjakan gaya pada batu melalui tali. Seberapa besar gaya tarikan tangan kita dan diduga tergantung pada massa batu. Nah, di sini kita lihat untuk menurunkan persamaan kita bisa menggunakan dimensi. Nah, di sini kita lihat ya, untuk rumus F ya, yang dimana untuk rumus F itu sendiri M dikali A ya, massa dikali percepatan. Nah, di sini untuk A-nya adalah LT pangkat -2 ya. Nah, tapi untuk beratnya itu M besar ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini satuannya ya, kemudian ini dimensinya ya. Nah, kemudian kita ingin buktikan ya, apakah rumus tersebut kita bisa turunkan atau tidak.
Nah, pada dimensi ruas kanan nilainya yaitu F sama dengan, kemudian dimensi ruas kiri yaitu M pangkat A, L pangkat B, P pangkat C ya. Nah, di sini kita lihat, kita berikan ya substitusi nilai A sama dengan 1, B tambah C sama dengan 1 dan C sama dengan 2, sehingga kita bisa mendapatkan rumus gaya tarik tangan ya, gaya tarik tangan dengan rumus F sama dengan mv kuadrat per L ya. Nah, seperti itulah contoh soal untuk dimensi. Sekarang kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu satuan sistem internasional. Adapun keunggulan sistem SI diantaranya adalah tersedianya awalan-awalan tertentu seperti senti, kilo, mikro, mili, mega dan lain-lain untuk menyatakan hasil pengukuran yang sangat besar atau sangat kecil. Yang dimana kita lihat di sini awalan-awalan dalam satuan internasional yaitu ada eksa yang memiliki 10 pangkat 18, ada peta ya yang dimana disingkat sebagai huruf P dengan nilai 10 pangkat 15. Kemudian tera dengan singkatan T yang dimana memiliki nilai 10 pangkat 12. Kemudian untuk giga dengan singkatan G besar yang memiliki nilai 10 pangkat 9. Kemudian yang mega yang memiliki singkatan M besar dengan memiliki nilai 10 pangkat 6 dan seterusnya sampai di atto. Nah, selanjutnya adapun contoh soal dari satuan internasional ya, yang dimana kita lihat ya di sini adapun contoh soalnya yaitu ya, kita lihat di sini adapun contoh soalnya yang seperti ini yang di file PDF. Sebuah benda beratnya 200 gram sentimeter ya, sentimeter S pangkat minus 2 ya. Nah, di sini kita lihat second ini ya, 200 gram sentimeter second pangkat minus 2. Nah, konversikan berat benda tersebut ke dalam satuan kilogram meter second pangkat minus 2, yang berarti di sini 1 cm ya itu memiliki 10 pangkat minus 2 meter ya. Berarti di sini 200 dikali gram ke kilo ya, dari gram ke kilo itu 10 pangkat minus 1 gram ke kilo itu 10 pangkat minus 3 ya, atau 1 dibagi 1000. Nah, kemudian untuk sentimeternya yaitu dari 1 cm ke 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, selanjutnya untuk second ya. Nah, di sini untuk secondnya sudah satuan atau besaran pokok, maka tidak diubah lagi ya, kita tidak ubah lagi teman-teman. Berarti hasilnya untuk satuan internasionalnya yaitu 200 gram sentimeter S pangkat minus 2 ya, maka mendapatkan 2,10 pangkat minus 3 kg M S pangkat minus 2. Nah, kemudian yang kedua, untuk di sini contoh soalnya massa jenis air sebesar 1 gram per centimeter kubik. Kita disuruh untuk konversi nyatakan dalam kilogram per meter pangkat 3. Nah, adapun penyelesaiannya kita bisa lihat yang pertama yaitu 1 gram itu, maka nih ketika kita ubah menjadi kilo maka 1 gram sama dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian 1 cm ya itu kita ubah menjadi meter 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian 1 cm pangkat 3 ya, kita ubah menjadi, di sini kita ubah menjadi meter dulu
Setelah itu kita pangkat 3 kan, karena ini kubik ya, kita pangkat 3 kan. Setelah itu mendapatkan hasil 10 pangkat minus 6 meter kubik ya. Nah, seperti itu contoh soal dari satuan internasional ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yang dimana selanjutnya yaitu bicara tentang notasi ilmiah. Seperti apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah penulisan 10 berpangkat ya. Nah, adapun manfaat notasi ilmiah yaitu menyederhanakan hasil pengukuran ya. Menyederhanakan hasil pengukuran ya. Kita jadi notasi ilmiah memiliki fungsi untuk menyederhanakan hasil pengukuran yang terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, selanjutnya ada pun contoh soalnya untuk itu, untuk notasi ilmiah ya, kita bisa lihat pada slide yang dimana di sini ya, format penulisannya yaitu A dikali 10 pangkat N dengan ketentuan 0 lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada 10 ya. Dan N ini adalah bilangan bulat. A disebut mantisa ya. Jadi ini mantisanya ini, sedangkan 10 pangkat N yang pangkatnya disebut dengan orde. Adapun contohnya semisal ya, jarak bumi ke bulan yaitu sejauh 384 juta meter yang ditulis. Jadi dari 384 juta meter ini disederhanakan, ditulis menjadi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Kita tidak boleh menuliskan sebesar lebih daripada 10, yaitu 38,4 dikali 10 pangkat 7 meter, atau kurang daripada lebih kecil daripada 0 ya, yang dimana ada angka 0 di depannya, 0,384 kali 10 pangkat 9 meter. Walaupun ketiga penulisan tersebut itu bernilai sama ya. Nah, adapun contoh soal yang lainnya semisal massa seekor nyamuk 0,0002 kg, kita tuliskan dalam notasi ilmiahnya yaitu sebesar 2,1 kali 10 pangkat minus 5 kg. Jadi kita hitung ada berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 2 ini terletak di 5 angka ya di belakang koma, berarti 2,1 kali 10 pangkat minus 5 kg. Begitupun dengan yang contoh soal nomor 2 ini, massa elektron adalah 910 kali 10 pangkat minus 33 kg ya. Dengan kita tuliskan ya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, sebagai catatan, ketika mantisannya diubah menjadi lebih kecil, maka ordenya diperbesar. Semisal ini ya, mantisannya 910 ya. Ketika ini diperkecil dari 910 menjadi 9,1, berarti di sini ya ordenya diperbesar ya, ordenya diperbesar. Berarti minus 33 itu lebih kecil dibandingkan minus 31. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Seperti apa pengukuran itu kita bahas di slide selanjutnya. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Nah, pada pengukuran terbagi atas dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Seperti apa itu pengukuran langsung? Pengukuran langsung dapat dilakukan secara langsung dengan cara mengukur panjang tongkat dengan mistar, mengukur waktu dengan stopwatch ya. Jadi pada pengukuran langsung itu menggunakan alat-alat ukur.
Kemudian pada pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan persamaan atau rumus. Pengukuran suatu besaran dapat dilakukan cukup hanya sekali jika diyakini sudah menghasilkan nilai yang terbaik. Ada kalanya pengukuran tidak bisa menghasilkan nilai terbaik jika hanya dilakukan sekali. Misalkan kalian diminta untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kelereng untuk jatuh ke lantai dari ketinggian 1,5 meter, ya. Tentu saja kecepatan respon tangan menekan tombol stopwatch sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Oleh karena itu untuk menghasilkan pengukuran yang terbaik perlu dilakukan pengulangan. Jadi teman-teman semuanya, di sini ada pengukuran secara berulang ya, atau pengukuran berulang atau pengukuran tunggal. Jadi ada dua, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, di sini pada pengukuran ya tentu saja menggunakan alat ukur. Nah, ada beberapa kriteria kemampuan alat ukur ya. Di mana kriteria kemampuan alat ukur itu ada 4. Yang pertama ada ketelitian ya, ada ketelitian. Apa itu ketelitian? Ketelitian atau akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan atau precision. Ya, precision adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, sensitivitas atau sensitivity adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan atau error adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Nah, itu beberapa kriteria yang dimiliki oleh alat ukur ya. Ada ketelitian, ketepatan, sensitivitas, dan tentu saja setiap alat ukur itu memiliki kesalahan ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas secara spesifik tentang alat ukur, yang dimana alat ukur yang kita ambil yaitu alat ukur panjang ya. Pengukuran panjang benda dapat dilakukan dengan meteran ya, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Masing-masing alat ukur itu memiliki nilai satuan terkecil. Nah, di sini kita lihat pada gambar ya. Nah, mistar itu mempunyai nilai skala terkecil ya sebesar 1 mm atau 0,1 cm ya. Nah, beberapa mistar dibuat salah satu bagian tinggi beberapa mistar dibuat salah satu bagian pinggirnya tipis untuk mengurangi kesalahan paralaks ya, kesalahan paralaks. Jadi pada mistar ini memiliki NST sebesar 0,1 cm ya. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan NST-nya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk jangka sorong ya. Dimana untuk jangka sorong ini pada bagian-bagiannya punya fungsi masing-masing. Yang nomor 1 itu adalah rahang dalam ya. Rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda ya. Kemudian untuk rahang luar itu terdiri atas 2 rahang ya, yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan nomor 3 ya, yaitu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian yang keempat ya, skala utama yang sentimeter ya, skala utama sentimeter. Kemudian yang kelima ya, skala utama inci ya, yang tentu saja menyatakan hasil pengukuran utama dalam bentuk inci. Kemudian yang keenam, yang nomor 6 itu ya, yang nomor 6 itu skala nonius dalam bentuk milimeter ya. Jadi fungsinya sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Kemudian yang nomor 7 skala nonius dalam inci ya, dimana untuk skala pengukuran yang menyatakan hasil dalam bentuk inci.
Kemudian yang nomor 8 ya, ini adalah pengunci supaya setelah kita mengukur hasil ukuran ini itu tidak bergerak sama sekali. Nah, itulah alat ukur mister dan jangka sorong sebagai alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cara menentukan nilai skala terkecil ya, atau NST alat ukur. Nah, beberapa alat ukur seperti jangka sorong dan mikrometer itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Untuk menentukan NST alat pada ukur tersebut ya, NST alat ukur tersebut dapat ditentukan dengan rumus, di mana NST sama dengan nilai terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius ya. Jadi nilai skala terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius. Nah, di sini kita lihat ya, pada gambar ya, 4 dan 5 itu adalah menunjukkan 1 cm ya. Yang tentu saja skala yang ditunjukkan 4 sampai 5 ini ada 10 garis di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka nilai skala terkecil skala utamanya, jadi NST skala utamanya yaitu 1 ya, 1 cm dibagi ya skala Noniusnya yaitu 10 ya. Nilai skala terkecilnya 10 berarti 0,1. Setelah itu kita harus memperhatikan skala Nonius. Di sini skala Nonius. Pada skala Nonius terdapat 50 garis ya, dari ujung sini ke ujung sini guys ya. Dari ujung sini ke ujung. Ini di sini 5, ini 10, 20, 30, 40 dan 50. Oleh karena itu ya, kita bisa menentukan NST jangka sorongnya ya, yang dimana skala utamanya ini 0,1 cm itu dibagi 50 ya, sehingga kita mendapatkan untuk NST ya, NST dari jangka sorong yaitu 0,002 cm atau 0,02 mm. Nah, selanjutnya pada mikrometer sekrup ya. Nah, pada mikrometer sekrup ini mikrometer sekrup ya, skala utamanya skala pada silinder tetap ya. Ini skala utamanya pada skala silinder tetap. Memiliki nilai terkecil 0,5 mm ya. Ini 0,5 mm ya. Nah, kemudian di sini jumlah garis pada skala Nonius, skala putar ya, mikrometer adalah 50 yang ini 50 ya. Nah, di sini kita lihat nah, untuk nilai terkecilnya di sini dengan di sini itu 0,5 mm ya, 0,5 mm. Sehingga untuk menentukan NST-nya, di mana nilai skala terkecil pada skala tetap utama itu dibagi dengan ya nilai skala atau NST dari skala putar ya, skala Noniusnya ya. Jadi 0,5 mm dibagi 50 menghasilkan 0,01 mm ya. Nah, di sini kita lihat NST-nya, rumus NST-nya kita kembali lagi, nilai skala terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius. Nah, di sini berarti nilai skala terkecil dari skala utama yaitu 0,5 mm dan jumlah skala pada skala Nonius yaitu sebanyak 50 ya, sebanyak 50. Selanjutnya adapun contoh soalnya ya, adapun contoh soalnya kita saksikan secara bersama-sama ya. Untuk contoh soalnya di sini kita lihat. Nah, ya, untuk membaca jangka sorong ya, untuk membaca jangka sorong contoh soalnya di sini. Jadi setiap jangka sorong itu memiliki NST-nya yang berbeda-beda ya, tergantung dari skala Noniusnya ya. Kita melihat skala Nonius untuk jangka sorong ini,
kita melihat ada berapa skala itu 1 2 3 ini 4 5, berarti ada 10 skala ya, ada 10 skala. Nah, tentu saja di sini untuk skala utamanya ya, pada skala utamanya kita melihat di sini menghasilkan angka 2 ya di sini untuk contohnya ya, untuk benda ini diukur berarti 2, dia terletak di angka 2 ya. Ini setelah ini angka 2 koma ya, 3 mm ya, pada yang ini dia terletak di sini guys. Oke. Nah, berarti skala Noniusnya ya 2 dikali, jadi hasilnya ini 2 dikali ya 0,01 cm ya, 0,01 cm. Nah, sehingga menghasilkan 0,02 cm. Nah, di sini kita bagaimana cara menentukan NST-nya di sini ya untuk jangka sorongnya. Jadi NST jangka sorong itu ya dengan kita gunakan rumus yang tadi skala utama ya, nilai skala utamanya ya. Nah, di sini kita lihat dari 2 sampai 3 ya. Itu ada 10 skala ya, 10 skala berarti 1 dibagi 10 menghasilkan 0,1 ya, 0,1 cm. Kemudian dari 0,1 tersebut kita bagi 10 ya. Kita bagi 10 ini ya, kita bagi 10 skala ini, skala Noniusnya, jumlah skala Noniusnya berarti 0,1 dibagi 10 menghasilkan 0,01 ya. Nah, ini NST 0,01 ya, atau 0,1 mm ketika kita ubah menjadi milimeter ya. Jadi 0,1 mm itu sama dengan 0,01 cm. Jadi untuk skala Nonius di sini ya 0,02 cm. Nah, adapun hasil pengukurannya kita bisa mendapatkan 2,3 cm itu ditambah dengan 0,2. Jadi ini selisihnya yang ada di sini itu 0,02 cm sehingga mendapatkan nilai 2,32 cm. Nah, tentu saja pada jangka sorong itu ya, untuk cara mengukurnya ya, cara membacanya kita perlu ini ya. Jadi cara membaca jangka sorong itu skala utama adalah skala yang tertera pada arahan tetap dibaca mulai dari angka 0 ya. Jadi kita baca mulai dari angka 0 di sini ya. Nah, kemudian skala Nonius adalah skala yang terbaca pada arahan geser ya. Carilah skala yang berhimpit atau segaris lurus dengan skala utama kemudian dikalikan dengan skala terkecil atau skala Nonius jangka sorong. Nah, ini kita cari garis yang hampir berhimpit. Nah, ini kita dapat di area ini ya, 0 ini. Nah, oke. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua, jangka sorong dengan NST 0,05 mm. Nah, di sini untuk NST-nya kenapa bisa dapat 0,05 mm? Karena kita di sini kita dapatkan dulu skala utamanya ya. Skala utamanya ini ke sini ya, 10 ke 20 berarti 10 ya. 10 berarti di sini 10. Nah, 10 dibagi 10 ya, 10 dibagi 10 berarti 1 ya. 1 10 dibagi 10 berarti 1 cm ya. Kemudian kita hitung berapa skala di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Nah, 10 dibagi, jadi di sini jadi 1 dibagi